Puji Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Tuhan memberkati kita sekalian sore hari ini. Kita mau datang kepada Dia, kita mempersembahkan hidup kita memberikan yang terbaik bagi Dia saat sore hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah saat sore hari ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang kita katakan, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami datang menyembah Kau sore hari. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah Kau Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan, sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Sore hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau persembahkan yang terbaik yang ada dalam diri kami. Dengan keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami, inilah hidup kami sore hari ini. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, untuk Kau pakai untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada saat sore hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Walaupun tempat memisahkan kami, keadaan memisahkan kami, tetapi kami percaya kasih-Mu, Roh-Mu itu yang satu dapat menyatukan kami semua. Sehingga kami boleh benar-benar menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Pakailah kami, pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang melayani Engkau saat sore hari ini. Sehingga kami benar-benar menyenangkan hati-Mu saja. Kami akan terus bernyanyi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berlutut menyembah Engkau, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Ini ibadah kami, ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan seluruh sidang jemaat. Kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa kasih-Nya telah Dia buktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kita bersama. Selama kita hidup, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita berlutut menyembah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan, tujuan dari ibadah doa puasa kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena kemampuan kami mengasihi Tuhan, tetapi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur pada bulan ini kembali kami bisa berdoa sembari berpuasa untuk diri kami sendiri, untuk hidup kami, untuk keuntungan bagi diri kami sendiri, bukan untuk merugikan kami. Namun lebih daripada itu, ibadah ini kami tujukan untuk memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, sedari awal kami menyanyikan puji-pujian, sembah kami, itu semua kami naikkan dari dalam hati kami. Terimalah itu sebagai persembahan yang mempermuliakan Tuhan, yang nanti kami lanjutkan dengan sembah sujud kami di hadapan-Mu juga. Terima kasih Tuhan, sejenak ini kami rindu merenungkan firman Allah untuk iman kami semakin diteguhkan dalam penyembahan kami pada sore malam hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat sore, selamat petang, shalom. Kita akan membaca perenungan firman Allah untuk mendorong kita menyembah Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah doa puasa pada bulan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Nah, dalam prakteknya kalau kita perhatikan ibadah-ibadah doa puasa semacam ini, seringkali oknum-oknumnya itu melakukan doa puasanya itu untuk atau selalu dihubung-hubungkan terkait dengan beban-beban yang sedang ditanggung, pergumulan-pergumulan yang sedang dialami, maka saya berpuasa, maka saya berdoa dan berpuasa. Nah, seringkali selalu berhenti hanya bertalian pada hal-hal yang jasmaniah, selalu bertalian dengan hal-hal yang fana. Apa tidak bisa Pak Pendeta, kita doa puasa karena ada pergumulan? Oh, sangat bagus, sangat bisa.
Ya, di Alkitab juga banyak. Tetapi seringkali menjadi fokusnya kembali lagi kepada diri kita. Padahal kita sepakat mengatakan itu sebagai sesuatu ibadah. Ibadah doa dan puasa. Bagaimana ibadah doa dan puasa ini bisa menyelesaikan bebanku, menyelesaikan pergumulanku. Padahal saudara perhatikan, yang menyelesaikan beban dan persoalan hidup kita itu bukan puasanya. Ya, itu yang seringkali kita agak kurang firm gitu ya pada pemahaman itu. Kita menganggap puasa itulah yang akan menyelesaikan masalah, yang menyelesaikan pergumulan kita. Padahal tidak. Ya. Karena beban-beban yang sedang kita hadapi itu, entah itu beban yang sedang kita alami di dunia ini atau beban-beban dosa, apapun itu bentuknya, itu adalah produk dari dosa. Kegagalan itu produk dari dosa. Salah bertindak itu produk dari dosa. Salah ngomong karena kita sudah berdosa. Nah, jadi kalau diurut, beban-beban, tanggungan-tanggungan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, bukan puasanya yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu adalah Tuhan. Dalam ayat yang kita baca tadi itu, konteksnya berbicara tentang salib Yesus. Oleh kuasa salib Yesus, maka beban-beban itu ditanggung oleh Tuhan. Yang sebentar kita akan lihat. Jadi ketika kita datang beribadah, doa dan berpuasa, bukan tindakan kita yang mengekang diri kita tidak makan atau tidak minum, atau hanya makan, tidak minum, atau hanya minum, tidak makan, apalah bentuk puasanya. Bukan tindakan itu yang menyelesaikan masalahnya. Tetapi Tuhan selalu berpusat pada Tuhannya. Selalu berpusat kepada Allahnya. Nah, dalam ayat yang barusan kita baca, kuasa salib Yesus itu dalam 2 ayat ini kita akan melihat. Yang pertama, kuasa salibnya itu menanggung segala beban hidup kita. Coba saudara katakan itu kalau bersama dengan keluarga, sampaikan itu ya. Ada beban, sampaikan, coba ngomong di sebelahnya, pasangannya atau apa. Kuasa salib Yesus itu menanggung segala beban hidup kita. Rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, itu harus tegas. Ya. Dalam ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara fokus garis bawahi, di sana disebutkan Yesus sendiri memikul. Ya, perhatikan kata kerja ini sebuah kenyataan yang ingin disampaikan oleh Petrus dalam tulisannya ini. Sebuah kenyataan bahwa manusia tidak mampu memikul bebannya. Sejenak saya coba berbicara tentang hal yang fisik. Saya ingin mengatakan bahwa tubuh kita manusia ini tidak didesain oleh Tuhan untuk menanggung beban. Dari sisi desainnya saja, dari sisi desain tubuh kita ini, kita tidak didesain untuk menanggung beban yang berat. Saya belum bicara tentang dosa, tidak didesain untuk menanggung itu saudara. Ya, tidak disetting, kita kalah dengan kuda. Kuda itu memang diciptakan oleh Tuhan, didesain untuk menanggung beban yang berat. Kita tidak didesain untuk menanggung beban berat. Kita kalah dengan sepeda motor nanti. Kita kalah dengan forklift. Kita kalah dengan eskavator dan lain sebagainya. Memang kita nggak disetting itu. Tubuh kita ini tidak disetting untuk menanggung beban yang berat. Ya. Jadi beban berat yang dimaksud di sini bukan, yang dimaksud oleh Petrus bukan beban berat dari tubuh kita. Ya, saya tahu. Walaupun ada beberapa orang juga yang menganggap berat badan, berat tubuh ini pun jadi masalah tersendiri. Ya toh, kok nggak turun-turun gitu. Kita tidak sanggup menanggung beban berat badan ini, katanya begitu. Sehingga jadi pergumulan berat juga. Tetapi yang Petrus ingin sampaikan di sini,
Yesus memikul, ya, telah memikul, menanggung dosa kita. Jadi beban berat yang paling tidak bisa ditanggung oleh manusia bukan saja kuantitas barang atau berat jenis, tetapi yang paling tidak didesain, manusia yang paling tidak bisa menanggungnya itu beban dosa, saudara. Beban dosa yang tidak bisa ditangani oleh siapapun. Beban dosa yang tidak bisa dipikul oleh siapapun, yang kita tidak mampu menangani dosa. Kita tidak bisa menangani dosa. Loh kok bisa Pak Stephen? Beban yang dimaksud oleh Petrus dosa. Seperti apa? Tidak terlihat tetapi mengikat. Ini dia. Makanya kita tidak mampu. Wong kita yang kelihatan aja kadang gak bisa lawan kok. Gak bisa kita hadapi. Apalagi dosa. Dia tidak terlihat tapi anehnya dia membelenggu dia. Dia punya kekuatan lebih kuat dari borgol. Dia lebih kuat dari lem PVC atau lem apalah yang kuat lah. Melekat, diikat. Seringkali orang pengen keluar katanya, iya Pak Pendeta aku juga ya enggak nyaman sih jadi kalau aku jadi wanita seperti ini. Tapi dia enggak mampu. Mulutnya bisa ngomong begitu, tapi dia enggak bisa. Iya Pak, siapa juga yang mau Pak pakai jimat-jimat kayak gini. Saya dituntut terus sama iblis, saya pengen keluar Pak, tapi saya tidak bisa. Ya, karena memang dosa itu tidak terlihat tapi mengikat. Tidak berwarna tetapi bisa membuat gelap hidup kita dan pahit sekali. Suami bisa begitu getirnya, begitu pahitnya kepada istrinya. Itu bukan karena wajah istrinya kecut, enggak. Itu karena dosa. Tidak berwarna tetapi menggelapkan mata. Suami gelap mata, bikin tangan yang diciptakan Tuhan untuk mencintai istrinya malah mengkasari, malah menempeleng. Itu karena apa? Hilaf. Enggak, bukan hilaf. Dosa itu. Ya. Kemudian tidak terlihat berbisa seperti bisa ular beracun, kobra atau black mamba. Begitu menggigit langsung terasa, langsung kaku, langsung biru, langsung lemah yang digigit. Enggak. Tetapi pasti maut. Ini loh saudara. Dia tidak kelihatan seperti tak. Begitu Hawa makan buah pohon yang dilarang itu, dia tidak langsung pak mati, tapi pasti mati. Kelihatan tidak membebani pundak, tetapi dia membebani jiwa kita. Frustrasi, putus asa, seperti Yudas, bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, beban inilah yang disebutkan oleh Petrus kepada jemaat yang menerima surat ini. Ia sendiri. Petrus sedang berbicara tentang solusi bagi manusia yang masih hidup di dunia ini. Dia dicipta oleh Tuhan, tidak didesain menanggung beban, apalagi beban dosa. Lalu apa solusinya? Ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itulah sebabnya ayat ini tidak menyebut bahwa dosa kita itu dipikul di pundaknya. Tetapi di dalam tubuhnya. Di dalam dirinya sendiri, artinya apa? Take over. Dia mengambil alih. Oh indah sekali kalau saudara beriman. Kalau kita beriman, dia mengambil alih masalah itu, masalah kita, menjadi masalah pribadinya. Wow, tidak ada yang seperti itu. Saudara pergi kepada konselor itu satu rumusnya. Do not take ownership. Jangan mengambil alih masalah orang lain. Pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, para konselor-konselor mati cepat. Kalau ada jemaatnya konseling atau orang konseling,
Lalu dia mencoba mengambil alih masalah itu menjadi masalahnya. Kamu gak bisa tidur, pendeta gak bisa tidur, gak enak makan. Lalu mati duluan dari orang yang melapor itu, orang yang konseling itu, dia mati duluan. Karena apa? Dan gak bisa, kita gak bisa menanggung beban kita sendiri, gak bisa apalagi menanggung beban orang lain. Itu sebabnya para pendeta begitu dengar ada masalah dari jemaat, do not take ownership. Jangan ambil itu jadi masalahmu. Bawa cepat-cepat. Serahkan cepat-cepat kepada Tuhan. Nah, dia memikul dosa kita itu disebut di sini, saya suka cita, di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, menjadi masalahnya sendiri. Karena Yesus melihat masalah dosa ini sudah tidak lagi menjadi masalah lokal. Masalah hoax saja, masalah hoax. Berita-berita bohong itu sudah hampir tidak bisa ditangani seluruh dunia. Sudah menjadi masalah global sekarang. Apalagi dosa. Apalagi dosa. Tuhan harus ambil alih. Itu sebabnya disebut dia memikulnya. Secara aktif dia melakukannya sendiri, bukan dipikulkan. Bukan dipikulkan atau diberikan kepadanya secara paksa. Enggak. Ayat ini indah sekali. Ialah yang memikulnya. Loh Pak Stephen, sampean bohong loh. Apa? Yang mikul salibnya Yesus Simon dari Kirene loh. Loh kan keliru lagi. Ini yang membuat kita seringkali keliru orang Kristen. Begitu tonton film, Yesus memikul salib, lalu kita nangis-nangis. Aduh capek sekali dia. Dia memikul salib kita. Loh, saya mau kasih tahu kepada saudara, dua penjahat yang di sebelahnya Yesus itu, tidak ada informasi mereka jatuh memikul salibnya sampai di penyalipan. Loh mereka lebih hebat dong dari Yesus. Sampai Yesus dibantu Simon Kirene. Saudara bukan. Bukan salib kayu itu yang dipikulnya. Itu bisa menggunakan jasa, itu bisa menggunakan orang lain. Simon Kirene diizinkan memikul itu karena kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan salib itu, bukan beban kayu itu yang dimaksud yang sedang dipikul. Kita seringkali kan nangis lihat film kalau pasca begitu dia memikul jatuh lagi. Aduh jatuh lagi. Dah. Kalah dong Yesusnya sama dua penjahat yang memikul salibnya. Bukan. Yang ditanggungnya, yang dipikulnya apa saudara? Dosa-dosa kita. Beban yang sudah saya katakan tadi tidak terlihat tetapi mengikat, tidak berwarna tetapi gelap dan pahit, tidak kelihatan berbisa tapi pasti maut. Ini yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Ini yang tidak bisa dipikul oleh siapapun. Karena kematian Yesus di kayu salib bukan kematian seorang martir, tetapi kematian seorang juru selamat. Nah, jadi ketika kita beribadah, berpuasa seperti sore malam hari ini. Jangan yang kita fokuskan itu, aku mau menyangkal diriku supaya lewat aku puasa ini masalahku selesai. Antroposentris lagi. Manusia lagi pusatnya, berpusat lagi pada diri kita. Enggak. Harusnya ketika kita sudah memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, beban apapun yang sedang kita alami, beban ekonomi, rumah tangga, itu produk dari dosa. Itu produk dari dosa. Kehilapan, kesalahan, kegagalan, itu produk dari dosa. Maka fokus ke sana. Jangan selesaikan yang titik-titik ini, di sini ada mamanya, dosa ini loh yang harus diselesaikan. Dengan cara bagaimana? Mungkin kita tidak sedang dalam keadaan berdosa, tapi ada masalah. Itu pun akibat dari dosa dari mana-mana pihak datang pada Yesus. Datang pada sumber pertolongannya, beriman kepada salib Tuhan. Karena apa? Salibnya, Yesus memikul beban kita di kayu salib. Bukan salib kayu itu, tetapi apa? Beban dosa yang tak mampu kita tanggung.
Yang terakhir, salib yang berkuasa itu adalah salib yang menyembuhkan hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Setiap kali kita membaca ayat ini, kita selalu terjebak. Setiap kali kita mengkhotbahkan ayat ini, sering bisa terjebak. Terjebak pada apa? Kita seringkali berbicara tentang sakit-sakit yang jasmani. Padahal sudah jelas ayat ini dari konteksnya, dari dekat apa jauh, dari manapun dilihat, itu tidak ada sama sekali berbicara tentang penyakit-penyakit jasmani. Tidak ada sama sekali. Ini berbicara tentang masalah dosa, sebuah keadaan manusia yang sudah sakit berat, sakit parah. Digambarkan sebagai seorang yang tersesat, kamu sudah sesat. Ya. Berarti bukan sakit biasa lagi. Sakit batiniah. Ya. Obat yang bisa menyembuhkan itu, kalau sudah berbicara rohaninya, batiniahnya, itu tidak bisa. Obat saraf ya sebatas saraf. Obat apa ya sebatas di situ saja. Tapi kalau sudah rohaniah ini hanya satu yang bisa mengobatinya. Firman yang bagaikan pedang bermata dua masuk menusuk sangat dalam, bisa membelah, bisa mengoperasi, bisa memisahkan. Bahkan jiwa dengan roh disebutkan bisa terpisah. Di seluruh dunia sekarang tumbuh-tumbuhan diawetkan, hewan-hewan diawetkan. Ya saya tidak tahu apakah tokek itu juga sudah dibudidayakan, apa istilahnya, diamankan supaya jangan sampai punah. Takutnya nanti 2050 ada penyakit penting yang hanya bisa disembuhkan dengan tokek. Hanya bisa disembuhkan dengan daun bawang pre contohnya, sehingga ini disimpan di laboratorium. Barangkali nanti ada penyakit yang parah, ini obatnya bisa terus diperbanyak. Tetapi namanya penyakit batiniah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Disebutkan bagaikan bilur-bilur. Ya. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya bilur-bilur Yesus. Berbicara seperti luka-luka goresan yang berdarah. Solusi yang terbaik untuk menyelesaikan pergumulan manusia, pergumulan dosa. Tidak ada kata lain. Datang kepada Yesus. Datang kepada firman-Nya. Kalau orang sakit, pergilah ke dokter. Dokter tahu menyembuhkannya. Kalau kita sedang sakit, jangan malah pergi ke pemandu senam. Kalau kita sedang lapar, datanglah ke restoran untuk kita bisa makan. Kalau kita sedang sakit batinnya, datanglah kepada Tuhan. Darahnya yang dulu tercurah di kayu salib sama, efektifnya sampai hari ini tetap berlaku. Itu sebabnya di ayat yang terakhir, kamu sesat seperti domba, kembalilah kepada gembala pemelihara jiwamu. Pada minggu kemarin saya sudah singgung di dalam penutup doa saya. Orang yang sudah ditangkap, jiwa yang sudah ditangkap, itu harus tergembala. Kalau kita digembalakan, tidak sampai parah gitu loh. Penyakitnya itu tidak sampai parah, sudah dibalut. Ada yang membalut, ada yang mengobati. Jangan ditunggu sampai parah baru ditangani. Nah, pada doa puasa kita pada sore malam hari ini, kita melihat ketika kita berdoa dan berpuasa, bukan tindakan doa puasa kita itu yang akan menolong pergumulan kita, tetapi Yesus Kristus yang sudah mati dan tersalib bagi kita. Puji Tuhan. Kita menyanyikan pujian sebelum kita datang menyembah kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti. Di kayu salib Engkau mati bagi kami. Kasih Allah mau berkorban. Mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukur. Kami datang Tuhan bersyukur. Terima kasih Engkau memikulnya bagi kami Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan sudah terbukti. Kepadamu kami datang malam ini Tuhan. Sungguh telah terbukti. Kepadamu kami datang merendahkan diri menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur. Mari kita ambil sikap berlutut. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang hanya bisa bersikap duduk silakan menyembah kepada Tuhan kita. Karena kasih setiamu kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Secara perlahan-lahan, lebih perlahan-lahan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Kami menyembah, Kau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Selama hidupku, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan. Jiwaku bersyukur. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidup ini. Kau pikul segala beban dosa. Kami agungkan. Kami tinggikan nama-Mu.
Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dosa kami dihapuskan, dosa kami ditanggungnya. Oh, Engkau ambil alih, Engkau ambil alih hidupku Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Sembah sujud kami di hadapan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau memikul bukan kayu yang fana, Engkau memikul bukan beban yang di pundakmu itu. Engkau menanggungnya di dalam tubuhmu, supaya tubuh dosa kami mati hilang kuasa mautnya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuja-mujamu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Glory, glory. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Beban kami terlepas Tuhan. Hidup ini kami jalani indah bersamamu. Hidup ini kami jalani sukacita karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Betapa manis Engkau Tuhan, betapa indah kasih-Mu. Glory, 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 glory. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baiknya Engkau bagi kami, tak terhitung kasih setiamu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Bagimu-lah segala hidup kami, bagimu-lah segala hidup kami. Engkau layak, Engkau layak, diagungkan Engkau. Yesus, Engkau baik. Yesus, nama-Mu agung mulia. Syukur buat keagungan salib-Mu Tuhan. Syukur buat ngasih setia-Mu. Jiwaku bersorak, jiwaku bersyukur. Engkau segalanya, terindah, termanis, termulialah Engkau Tuhan. Oh, beruntung, bersyukur, bersyukur. Engkau baik, teramat baik.
Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sungguh baik. Terima kasih karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tubuh jiwa roh kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah menanggungnya bagi kami. Sekarang ini, hidup yang kami hidupi ini bukan milik kami lagi. Karena Engkau sudah mengambil alih semuanya di atas kayu salib. Kami hanya mau pakai hidup ini menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sambil bersyukur kita bangkit dari sujud kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidup. Sekali lagi bersyukur. Boleh angkat tanganmu, boleh taruh tangannya di hatinya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur. Nanti doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Jackson. Doa syafaat oleh Bapak Jackson. Terima kasih Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kurban-Mu bagi hidup kami. Sehingga beban dosa kami itu terlepas dari kami. Dan Engkau ambil alih, Engkau menanggungnya sendiri Tuhan. Itulah sebabnya hidup kami gunakan untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Karena hidup kami ini sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya. Apapun pergumulan kami, apapun kesusahan kami hari ini, kami tidak mau fokus pada diri kami. Tapi kami mau cepat menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu dan menyadari hanya Engkau saja yang menjadi jawaban, yang menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup kami. Berterima kasih untuk firman-Mu memberkati kami Tuhan. Dan kami sudah berlutut menyembah Engkau. Biarlah kiranya penyembahan kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau bersyafaat kepada Tuhan. Menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini. Wabah penyakit yang juga belum reda Tuhan.
Tetapi kami anak-anak-Mu di tempat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin yang memimpin di sekitar lingkungan kami berada, Tuhan. Engkau memakai mereka semua, Tuhan. Biarlah mereka juga takut akan Engkau, supaya mereka boleh memimpin negara ini, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah kasih-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa dan negara kami. Memberkati Bapa seluruh sidang jemaat Tuhan, GKGA, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, pergumulan, kondisi apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu, kasih-Mu melimpah atas mereka. Sehingga damai sejahtera itu ada dalam hati mereka, dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka. Supaya mereka boleh menghadapi kondisi saat ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itulah yang kami butuhkan Tuhan untuk menghadapi zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah kiranya Engkau menjangkau seluruh sidang jemaat-Mu, setiap usaha pekerjaan mereka, sekolah, anak-anak mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati gereja-gereja lain, anak-anak Tuhan di bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga menyertai supaya kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami sebagai sidang jemaat-Mu, kami boleh bersatu bersama-sama untuk membangun tubuh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih berkati gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga Bapak dan Ibu Gembala kami, para penatua, seluruh majelis gereja GKGA, Tuhan memberkati kami semua. Memakai kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk mengembalakan, untuk membawa sidang jemaat Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus memberkati Bapak Pendeta Muda Stefan Manurung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu sore malam hari ini. Tuhan memakai hamba-Mu ini dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Memberkati keluarga, anak-anaknya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan doa-doa kami Tuhan, semuanya kami serahkan dan kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita terima berkat dari Tuhan.
Sidang jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal, di dalam anugerah damai sejahtera dari Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memikul, yang telah menanggung segala beban dosamu, segala pergumulan kita. Di dalam persekutuan Allah kita, Allah Roh Kudus yang menuntun, Allah Tritunggal yang memberkati, yang menyertai, melindungi engkau. Mulai hari ini lagi, besok dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Puji Tuhan. Amin. Amin.